Oke, jumpa lagi bersama saya Valen. Terakhir kita sudah mendiskusikan tentang turunan fungsi dan juga definisinya. Lalu kita juga membahas beberapa contoh dan akhirnya kita sampai kepada permasalahan yang mau kita tuju pada hari ini, yaitu bagaimana kalau kita mau mencari turunan fungsi yang bentuknya seperti ini, polinomial ini. Apakah kita harus selalu pakai definisi? Mungkin akan berat ya untuk fungsi-fungsi yang cukup rumit. Oke, namun sebelum kita lanjut, ini saya ada menyiapkan beberapa latihan. Bisa Anda coba kerjakan. Jadi ini pakai definisi ya. Dicoba dulu pakai definisi, karena kita dari penjelasan sampai sekarang ini belum punya untuk yang dua ini, bagaimana polanya. Dan untuk ini tetap menggunakan definisi dan berhati-hati di perbatasan, karena ada kemungkinan tidak ada turunannya. Oke, baik, kita lanjut dengan sifat turunan fungsi. Oke. Namun untuk sebelumnya kita perhatikan dulu notasi untuk turunan fungsi. Ada beberapa ya. Kalau yang kemarin kan kita pakai f aksen x aja ya. Nah, ini sebetulnya nanti ada notasi lain, yaitu kalau kita punya fungsi y sama dengan fx, turunannya tuh bisa kita notasikan seperti ini, f aksen x, atau y aksen juga bisa, dy dx atau ddx fx ya. Ini karena notasi, jadi kita kadang-kadang ya bisa saling tukar-tukaran ya notasi, tergantung nyamannya kita menulis. Oke, kembali ke yang mau kita jawab, yaitu bagaimana nanti kita kalau ada fungsi yang ribet seperti polinomial. Sebelum lanjut ke sifat turunan fungsi, kita bahas dulu tentang notasi. Jadi notasi itu penting ya, karena sebagai pegangan kita untuk mengerti materi. Yang pertama, misalkan ada fungsi f dan g, dan kita punya alfa itu binomial. Nah, fungsi f plus g ini didefinisikan sebagai fungsi f plus g itu rumusnya gimana kalau dikenakan ke x sama dengan fx plus gx. Oke. Lalu yang f min g ya mirip ya, fx kurangi gx. Lalu yang perkalian bilangan real dengan fungsi alpha f itu definisinya alpha fx itu adalah alpha ini dikali fx. Lalu ada fg, yaitu kalau didefinisikan fgx itu adalah fx kali gx. Lalu yang terakhir pembagian fungsi f per g itu didefinisikan f per gx sama dengan fx per gx. Nah, di sini ada asalkan gx-nya tak 0. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya. Dan untuk x yang di sini kalau untuk yang 4 pertama ini domainnya x-nya itu adalah irisan dari domain f dan domain g. Sedangkan yang terakhir ini selain irisan domain f dan domain g juga ditambah tidak boleh gx-nya 0. Nah, itu hati-hati di domainnya. Oke. Jelas ya untuk notasi yang akan kita gunakan. Nah, ternyata kita tidak perlu selalu kembali ke definisi, karena kita punya sifat berikut. Dan sifat ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita perhitungan, karena tidak mungkin kita selamanya akan kembali ke definisi, karena nanti bisa jadi fungsi yang kita hadapi itu bentuknya sangat rumit. Nah, jadi sifatnya mengatakan demikian. Jika f dan g itu mempunyai turunan dan alfa itu bilangan real, maka nanti turunan ini fungsi yang bentuknya jumlahan
atau fx min gx itu turunannya adalah turunan fx dan turunan gx kita jumlahkan atau kurangkan. Jadi kalau mencari rumus turunan yang seperti ini, ya kita tinggal cari turunan masing-masing f dan g, terus kita jumlahin. Lalu yang perkalian ini alpha fx, nah itu nanti turunannya alpha dikalikan turunan f. Dan turunan perkalian, nah ini nggak langsung ya, ini harus agak hati-hati, ini fx kali turunan gx plus gx kali turunan fx. Dan yang terakhir untuk pembagian adalah, nah ini hati-hati ya karena ini minus, tidak boleh kebalik. Jadi ini gx g kali turunan f kurangi f kali turunan g, lalu dibagi fungsi gx, ini gx saja ya, dikuadratkan. Oke, mungkin untuk yang normal ini bisa kita ini supaya sama pembagian nggak beda banget, kita bisa tukar karena dia penjumlahan ya, bisa di bolak-balik. Jadi ini f. Nah, begini. Jadi mungkin yang agak perlu diingat tuh yang perkalian ya. Jadi ini gx dikali turunan f, lalu dibalik plus f, sekarang dibalik yang diturunin gx. Oke, dengan begitu kita bisa menggunakan ini ke contoh-contoh yang kita inginkan. Yang pertama, kita kembali ke permasalahan kita. Permasalahan kita yang di awal tadi, kita mau cari solusi ini. Turunannya gimana? Nah, mau pakai definisi monggo, tapi akan memakan waktu yang lumayan. Nah, di sini ini mungkin saya beri nama H. Nah, kita lihat hx ini kalau kan gini, kita jawab dari sifat A. Sifat A gimana? Sifat A berarti kan ddx dari x kuadrat plus 3x itu sama dengan ddx. Nah, ini karena jumlah ya, kita pakai poin A, berarti ddx dari x kuadrat ditambah ddx dari 3x. Dan dari rumus dasar kita kemarin, turunan dari x kuadrat tidak lain adalah 2x, dan turunan dari 3x adalah 3. Tandanya plus berarti plus 3. Ya, berarti kita telah menyelesaikan soal ini ya. Jadi di sini sekali lagi kita pakai rumus yang A karena penjumlahan, fx-nya adalah x kuadrat dan gx-nya adalah 3x. Jadi kita punya ini. Dan hasilnya adalah ini. Oke. Kita berikan contoh lagi. Jika hx-nya itu akar x plus 3 atau 2x kuadrat, yang mudah dulu ya, plus 2x minus 2 akar 3. Oke. Kita coba jawab. Kita lihat fungsi H ini terdiri dari 4 suku ya. 4 suku berarti yang akar X berarti kan ddx nya kan ddx dari akar X tambah ddx
Nah, seperti ini ya. Kita punya 4 turunan. Ya, kita kerjakan satu-satu. Untuk ddx, ingat akar x itu adalah x pangkat setengah. Dengan demikian, yang rumus dasar kita kan yang ini ya. Kalau kita punya y itu x pangkat n, turunannya adalah n x pangkat n min 1. Kalau dan ini berlaku untuk semua bilangan rasional ya, jadi setengah juga boleh. Jadi x pangkat setengah adalah setengah x. Nah, nanti pangkat setengah min 1, setengah min 1 adalah min setengah. Berarti kita peroleh dia setengah x pangkat min setengah. Kalau kita kembalikan min setengah ke pangkat min setengah ke bentuk akar, berarti kita punya 1/2 akar x. Oke. Sedangkan nanti ddx nya 2x kuadrat. Nah, kita lihat ddx nya 2x kuadrat, berarti kan ini ada 2x kuadrat, berarti kan alfanya 2, fx nya x kuadrat. Berarti alfanya keluar, kalikan turunan dari fx. Dengan demikian turunan dari ini adalah 2 kali ddx x kuadrat, dimana ini adalah 2 kali x kuadrat, turunannya adalah 2x sama dengan 4x. Lalu untuk ddx yang 2x itu 2 kali dx x, turunan dari x adalah 1 dan hasilnya 2. Sedangkan yang terakhir ddx 2 kali 3, ini karena cuman konstan, berarti adalah 0. Dengan demikian d turunan hx adalah 1/2 kx tambah 4x tambah 2. Nah, ini min 0, nggak ada artinya, berarti tetap selesai sampai plus 2. Oke, ini adalah contoh nomor 2. Nah, selanjutnya kita kembangkan ke hal yang lebih rumit lagi. Oke, tadi plus min udah, perkalian skala udah. Kita ke fungsi yang ini, yang perkalian antar fungsi. Misalkan kita dihadapkan permasalahan seperti ini. Oh ya, ini sebetulnya bisa saja ya kita kalikan satu-satu gitu, terus nanti diturunin kayak biasa 2 contoh tadi. Cuman kita praktekkan untuk perkalian. Yang perkalian nih, berarti di sini, sekali lagi maaf, saya harusnya pakai H saja ya. H ini berarti kita harus pecah, karena perkalian berarti harus kita tentukan siapa fx siapa gx. Katakan ini adalah fx dan gx nya ya. Berarti kan kita menurut rumusnya tadi, kita harus cari ddx dari masing-masing gx dan fx. Yang pertama ddx dari fx, yaitu ddx dari 2x min 1. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lebih cepat, bisa tambah cepat ya. Ini kan 2x, berarti turunannya 2 min 0, 2. Lalu ddx x kuadrat min 3x tambah 2. Ini adalah 2x minus 3. Oke. Jadi ddx hx itu adalah fx kita adalah 2x min 1
kali turunan GX. Oke, kita yang ini berarti turunannya ini tambah GX kali turunan F2. Jadi ini kalau di sederhana ini 2x, ini 4x min 6. Oke, yang kita memperolehnya. Oke, ini untuk perkalian. Lalu untuk pembagian, bagian atau ini X. Ya, kita mungkin agak rumitin dikit ya untuk pembagian. Oke, di sini berarti kita fx kita yang namakan yang atas nih fx, yang bawah ini sebagai gx nya. Ingat rumus tadi, berarti tetap ya kita harus cari turunan fx dan juga turunan gx. Oke, kita kerjakan. Untuk ddx dari fx, x akar x tambah 2x pangkat 6. Diingat kembali rumus dasar kita yang ini, x pangkat sesuatu. Berarti kalau ada untuk yang begini, x akar x kan belum memenuhi x pangkat sesuatu ya. Nah, kita sederhanakan dulu. X pangkat x, x akar x ya, saya kasih. Jadi kan x kali x pangkat setengah ya. Nah, dari aturan pemangkatan berarti x ini pangkat 1, berarti x pangkat 1 tambah setengah, yaitu x pangkat 3/2. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan ulang sebagai ddx x pangkat 3/2 tambah 2x pangkat 6. Berarti yang ini masing-masing ya, 3/2 x pangkat 3/2 min 1 pangkat setengah, tambah ini hati-hati 2 kali 6 x kuadrat. Ini tidak lain 3/2 akar x plus 12 x kuadrat. Oke, untuk yang ddx gx, ddx x pangkat 1/3 minus 5x. Ya, ini mungkin biasa, ini 5 pangkat min 1/4 ya. Oke, berarti yang karena pengulangan masing-masing diturunin. Nah, mungkin biar Anda nggak bingung, kita pelan-pelan dikit. Oke, x pangkat 1/3 berarti 1/3 x pangkat 1/3 min 1 min 2/3 min 5 x pangkat min 1/4 min 1/4 x pangkat min 1/4 min 1 min 5/4. Berarti ini 1/3 akar pangkat 3 x kuadrat minus min, ini plus ya. Ini berarti oke. Berarti setelah kita cari masing-masing, ini 4 nomor 4 lanjutan, dan berarti
ini ya, dx hx sama dengan kita masukin rumus gx kali gx kali dfx, berarti gx nya x kali fx, f aksen x kita adalah 3/2 akar x minus fx kali turunan dari gx. Dan jangan lupa dibagi sama gx kuadrat. Oke, kita dapat ini ya. Ya, ini mungkin untuk menghemat waktu ya kita tidak sederhanakan aja ya, kita tetap sesuaikan dengan rumusnya. Oke, itu tadi beberapa contoh dari penggunaan sifat-sifat turunan fungsi. Oke, untuk contoh-contohnya saya rasa sudah. Mungkin untuk latihannya ya. Latihan ya. Maaf. Tentukan fx jika yang pertama lalu Oke, saya rasa kita cukup ya untuk sifat-sifat turunan. Jadi nanti Anda bisa menggunakan sifat-sifat keempat sifat tadi untuk menyelesaikan ini semua. Oke, saya rasa cukup untuk segmen ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk selanjutnya saya akan membahas turunan fungsi trigonometri dan juga nanti permasalahan berikutnya yang kita akan bahas adalah sebagai berikut, yaitu berarti next video kita mau bahas ini. Kan kita dari aturan tadi kan kita bisa, kalau yang begini kan masih simpel ya teman-teman. Pangkat 2 kan masih bisa kita kerjakan, ini x kuadrat plus 2x plus 1 ya. Kita jabarin bisa ya. Sampai kita 3 pun ya masih harusnya bisa ya. Ini kan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat plus 3x plus 1. Kita turunin satu-satu. Oke, sementara 3 masih kita kuat lah ya. Nah, nanti gimana kalau 4 mungkin tambah panjang, 5 tambah panjang. Nah, kalau nanti misalkan yang mau diturunkan itu gede banget, x plus 1 pangkat ya nggak usah kecil-kecil ya, 100 misalnya. Nah, lah terus gimana aksen kita? Apakah kita perlu memangkatkan 100 kali? Saya rasa itu tidak efektif ya. Nanti
kita akan bahas bagaimana mengatasi permasalahan turunan yang pangkatnya itu luar biasa besar. Nah, itu nanti akan kita bahas di video berikutnya, yaitu yang dinamakan aturan rantai atau chain rule. Nah, ini akan sangat membantu kita untuk menentukan turunan fungsi yang sudah sangat kompleks. Oke, terima kasih.